Saya tunggu pertanyaan. Apa jawaban beliau? Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana cara kemudian untuk membersihkan najis. Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana caranya membersihkan tubuh saya dari najis liur anjing. Saya bilang gitu. Saya bilang gini pada saat itu. Kalau begitu, pulang dari sini, Ustadz boleh dong ke tempat ese-ese. Di gedung itu tumpah riuh orang tertawa. Loh, tunggu dulu, jangan tertawakan saya. Sebab Ustadz ini tahu caranya bertaubat. Berarti setelah ini Anda boleh saja melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain, karena Anda bisa bertaubat. Anda tahu cara bertaubat. Tiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat menurut Yesus. Menurut Petrus, kebangkitan hari ketiga juga itu adalah angkatan jahat. Menurut Yahudi, apakah kebangkitan hari ketiga itu kebangkitan Tuhan dari dalam kubur? Tidak. Itu untuk akan dijadikan sebuah lelucon oleh orang-orang Yahudi. Menurut Islam, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah simbol keselamatan? Tidak. Menurut Kristen, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah keselamatan? Ya. Berarti angkatan jahatnya diwariskan kepada Kristen. Silakan Anda renungkan. Saya hanya meluruskan apa yang ada di dalam Bible. Silakan. Iya. Jadi intinya begini, kalau dalam iman Kristen, kenapa Yesus harus disalib dan seakan Yod-Heh-Vav-He atau Elohim itu seakan meninggalkan dia? Kita sudah bisa sama-sama menyaksikan dalam cerita Alkitab bahwa ketika Yesus di Getsemani, dia sesungguhnya sudah meminta supaya penderitaan yang akan dialaminya berlalu, tapi Tuhan tidak menjawab dan seakan Yesus ditinggalkan sebagai seorang anak manusia yang seutuhnya. Dari situ saya berkesimpulan bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia tentunya menggantikan, sekalipun dia tidak berdosa atau tidak bersalah, tetapi dia tetap harus tergantung di kayu salib demi untuk umat manusia. Seharusnya yang tergantung itu adalah manusia pendosa, tetapi dia memilih untuk digantung sekalipun dia tidak berdosa. Yang itu yang saya pahami, Bang Suma. Jadi Yesus yang tergantung di kayu salib adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria dalam rupa manusia dan tergantung pun dalam rupa manusia, sekalipun dia adalah firman yang hidup. Mungkin sebatas itu yang mau saya sampaikan terkait dengan Yesus yang tersalib dan mati kemudian bangkit dari antara orang mati. Oke, baik. Saya dari sesi pertama kita pertemuan ini, saya ingin tahu dari saudara sebagai pewarta, apa yang Anda pahami pada saat Yesusnya kemudian berkata di dalam kitab saudara sendiri di Yohanes 12 nomor 31. Apa yang Anda pahami di sana ketika Yesus berkata bahwasanya sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini dan juga penguasa dunia ini akan diusir, yaitu iblis, dan akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau saya pahami saudara, keluar dari kubur, karena ini nubuatan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini jelas adalah iblis. Iblis ini dilemparkan dari mana? Bukankah
Kasus pelemparan iblis sudah terjadi zaman Adam. Ketika iblis dilemparkan dari Gan Eden, iblis dilemparkan keluar. Nah sekarang terjadi lagi pelemparan. Pelemparan kemana? Iblis ini dilemparkan dari mana? Kalau saya memahami, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Iblis yang dimaksud di sini adalah Yudas. Kalau yang disalib ini ternyata orang yang dikutuk oleh Elohim dan syaratnya yang tadi kita sepakat 2, maka yang memenuhi syarat itu adalah Yudas. Berarti tanggalkan dulu Yesus karena tidak memenuhi syarat. Kita pakai Yudas. Apakah Yudas ini memenuhi syarat untuk disalib? Memenuhi syarat. Yang pertama, dia pengkhianat. Yang kedua, dia memenuhi syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk ya. Bang, saya jawab dulu yang tadi yang dibuang keluar ya. Oke. Oke, siap. Iya, silakan. Oh, silakan. Iya, yang dimaksudkan dibuang keluar karena pada saat manusia berdosa di Taman Eden, ini dari pemahaman saya, dari sisi pemahaman kekristenan saya ya, bahwa ketika manusia berdosa, mereka itu sepenuhnya manusia itu dalam kuasa dosa. Dalam kuasa dosa berarti mereka ada di dalam genggaman setan atau iblis, tapi disertai oleh Tuhan juga. Yang dimaksudkan oleh dibuang itu berarti iblis itu dibuang dari kekuasaannya kepada manusia pada saat itu. Jadi sinyalnya mungkin jelek itu Pak Warta. Panose sinyalnya. Lagi di gunung. Oh. Ya, dia gerejanya di pedalaman dia. Ban David ini sok tahu di gunung pula. Oh, kan kepental sinyalnya dia. Iya, jadi teman-teman, tadi kita mendengarkan bagaimana beliau mentafsirkan. Padahal kalau beliau itu belajar, betul-betul belajar. Kita lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblis itu dilemparkan masuk ke dalam kubur. Itu jelas itu. Makanya Yesus mengambil data itu dan mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kepada mereka selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, itulah yang dimaksud. Makanya makhluk yang keluar dari kubur ini nantinya di Pulau Patmos akan mengaku tuh sebagai bintang timur. Siapa bintang timur ini? Baca Yesaya 14. Bintang timur adalah Sibilisisis yang dilemparkan ke dalam kubur perut bumi. Kemudian Yesus mengatakan saatnya dunia akan dihakimi. Berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Karena memang itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Jelas itu teman-teman. Sedangkan apa yang diuraikan oleh saudara kita tadi, sang pendeta kalau nggak salah ya, itu dibantah oleh Yesus di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Nah, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Dan dia, penguasa dunia ini, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat Matius 28. Apa yang dikatakan di situ? Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, kuasa di mana? Kuasa di bumi. Siapa yang dikatakan Yesus? Penguasa dunia, penguasa bumi. Iblis. Berarti yang keluar dari kubur ini siapa? Itu siapa, Bang? Yang memberi kuasanya adalah iblis. Iblis sendiri itu. Ya, iblis yang memberi kuasa kan. Yesus dicobai. Coba Anda lihat dalam Lukas 4 nomor 6.
Iblis mencobai Yesus. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa di langit dan kuasa di bumi akan aku berikan kepadamu jika engkau tunduk menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaan saya nih kepada saudara David untuk menggelitik akal sehat saudara. Ketika iblis mengatakan, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, berkuasa enggak iblis memberikan kuasa di dunia ini kepada Yudas? Berkuasa enggak? Bang David, Berkuasa. 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 Makanya Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti Yesus ini tidak banyak lagi berhubungan dengan muridnya. Berarti yang berhubungan setelah itu bukan Yesus lagi. Sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia iblis datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti dia tidak berhasil menyalib aku. Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Apa maksudnya? Iblisnya datang memilah di antara siapa yang menjadi pengikutku dan siapa yang tidak mau jadi pengikutku. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak baptis akan dihukum. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang, apakah itu Yesus? Bukan. Yang menerima kuasa ini siapa? Yang iblis kasih. Yesus sudah pernah dikasih kesempatan. Yesus, ya paman, aku akan memberikan kepadamu kuasa langit bumi kalau kau menyembahku. Yesus terima enggak? Enggak. Makanya dikatakan dalam Lukas 4 nomor 13, iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Yaitu pada saat Yesus sudah terangkat ke langit, dia munculkan tokoh baru yang ngaku-ngaku Yesus. Makanya di Matius 7, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria ini bermujizat bisa, bernubuat bisa, mengusir setan bisa. Kok bisa? Yesus sudah menubuatkan. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Coba. Berarti bisa. Pengikut-pengikut Kristus palsu ini bisa bermujizat? Bisa. Rasulullah bisa bermujizat? Bisa. Andi Simon bisa? Bisa. Kenapa tidak? Itu sudah dibuatkan. Tapi endingnya lihat. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada dia yang berkata, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu mereka bernubuat, mengusir setan, mengobati orang di gereja, menyembuhkan orang. Itu Yesus mana? Yesus mana yang mereka panggil? Bukankah kami memanggil namamu, bernubuat, bermujizat, mengusir dan pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus mana yang datang kepada mereka, yang membantu mereka mengobati orang sakit? Yesus palsu, yang adalah penguasa alam roh. Yang Yesus katakan tadi, di dalam Yohanes 12:31, yang dilemparkan keluar, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Itu saudara, renungkan itu baik-baik. Berarti nubuat Yesus itu benar gitu. Benar dong. Benar nubuatan itu. Kenapa itu bisa benar? Karena kitab saudara itu dituliskan dari hasil penelitian. Anda ngerti nggak karya ilmiah? Ngerti kan? Karya ilmiah itu ada unsur kebenaran di dalamnya. Kenapa? Ada unsur kebenaran. Karena itu berbicara tentang pengetahuan. Nah, sedangkan penulis Bible menuliskan berdasarkan hasil upaya mereka mengumpulkan berita-berita, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu.
Berarti ada unsur kebenarannya. Seibarat skripsi ada unsur kebenarannya. Yang penting bukan pembimbingnya yang kemudian palsu. Mengaku-ngaku pembimbing, tapi ternyata nggak pernah menjadi dosen pembimbing. Hanya asisten dosen tok, tapi ngaku-ngaku sebagai pembimbing. Itu palsu namanya. Begitu saudara. Tapi kalau dikatakan bahwasanya murid Yesus mendapatkan pengajaran, oh jelas. Karena memang Yesus memiliki murid-murid. Tapi sayangnya muridnya mengenal gurunya hanya sebagai dosen bagi Bani Israel. Bukan sebagai pencipta dosen. Ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik. Jadi tujuan kami umat Islam ini, apa endingnya? Ya, membersihkan Yesus dari tuduhan-tuduhan sangkaan-sangkaan negatif tentang dirinya. Kurang apa lagi Islam baiknya ini? Ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, Islam mengatakan tidak. Tapi ketika Islam yang mengatakan Yesus tidak dibagikan kainnya, tidak ditelanjangin, Kristen marah. Oh enggak, Yesus kami itu ditelanjangin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus tidak diludahin, enggak, Yesus itulah yang diludahin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus itu tidak dibunuh, oh tidak, Yesus itu yang dibunuh. Sekarang pertanyaannya, kok tipikal karakter sifat-sifat iblis mirip dengan kalian? Kok bisa gitu, Bang? Memang begitu. Berat, Iya kan? berat. Memang berat. Jadi kalau ijazah palsu dipakai untuk menjadi pengikut atau lulusan sekolah Yesus, Yesus itu guru. Nah, itu bahaya itu. Selamat siang Berat semuanya. Selamat siang host Bang Suma. Iya. Ya, Salam. Ya, Bang Piro dari Kristen ya. Iya Kristen Bang. Anda jangan sambil ngecas Pak, ada noise buffering. Oke siap. Dicabut casannya. Iya. Baik, silakan kalau mau bertanya atau diskusi. Aku cuman mau bertanya sama Bang Suma. Bisa Bang Suma ya? Izin Bang. Boleh. Bang, kalau masuk Islam gitu Bang, bisa ndak syahadatnya misalnya begini, aku percaya sama Allah Subhanahu wa taala, sama percaya rasulnya tapi bukan Muhammad, tapi Isa Al-Masih. Itu rangkaian daripada iman. Oh. Itu rangkaian dari iman. Karena umat Islam itu salah satu rukun imannya harus percaya kepada Isa Al-Masih sebagai nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaum Bani Israel. Nah, sekarang kita mau kemana? Kalau iman kita hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, dan kita bukan Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku ini Rasul utusan Tuhan ilaikum kepada kalian. Nah, kita bukan Bani Israel. Makanya ketika Nabi Isa datang, dia katakan, aku datang memberitakan kabar gembira tentang datangnya seorang Nabi Rasul penutup bernama Ahmad. Begitu juga yang diterangkan di dalam kitab saudara, bahwa Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain selain daripada Yesus yang akan datang. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum dan pengisapan dunia akan dosa. Maka Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, untuk sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya, Nabi Musa, Moses untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kita bersyahadat, boleh saja. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Isa alaihi salam adalah Rasul Allah. Boleh. Tetapi hanya persaksian. Kita tidak bisa mengikuti prosesi keagamaannya, keyakinannya, syariatnya, hukum-hukumnya. Kenapa? Karena kita bukan Bani Israel. Maka solusi terakhir, ada utusan dari langit yang diutus untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Kristen masuk ke dalam barisan pengikut Nabi Muhammad, maka dengan otomatis dia menjadi pengikut Yesus Kristus, otomatis menjadi pengikut Nabi Musa, otomatis menjadi pengikut Nabi Harun, Abraham, Isa, Yakub dan seluruh nabi-nabi. Itu kenapa di Islam
wajib hukumnya beriman kepada nabi-nabi tersebut. Di Islam wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut. Sambil beriman kepada kitab-kitab tersebut, umat Islam mempraktikkan pola keislaman, yaitu syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan manusia menghargai nabi-nabi yang datang sebelum dirinya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada nabi tercela. Semuanya dimuliakan nabi itu. Berbeda di Kristen. Seluruh nabi-nabi Yahudi itu ada cerita-cerita negatifnya. Daud, Lut, Harun, semua dicerita-cerita jelek. Termasuk Kristus Yesus. Hancur dibuatnya. Kenapa? Karena sejatinya mereka hanya penumpang gelap. Mereka hanya numpang tenar menggunakan nama-nama orang-orang Yahudi, kitabnya Yahudi. Karena kalau tidak, mereka akan dikenal sama seperti Trinitas, Trimurti, Triteis, atau Mitrateis, dan seterusnya. Bang Juma, Makanya supaya mereka... Ya, silakan. Ya, oke, Bang Juma izin ya. Sebenarnya begini Bang Juma ya. Bang Juma tahu nggak kenapa alasan saya nggak mau menerima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi? Ya, silakan. Masalahnya begini Bang Juma ya. Aku kan udah banyak kali dengar kan teman-teman ketika diskusi juga berbicara tentang riwayatnya Nabi yang menceritakan tentang inilah nabinya seperti ini, seperti ini. Jadi aku kayaknya gimana ya? Rasa gimana ya dalam hati saya, nggak bisa terima aja sih dengan apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis berbicara tentang Nabi Muhammad itu loh. Contohnya ya yang seperti itulah yang sering kali dikatain orang-orang Kristen kan, seperti Nabi katanya kawin sama gitu-gituan. Itu sih. Makanya Oke. kalau ya gimana? Baik. Saya jawab. Boleh saja Anda berpikir seperti itu, boleh. Saya pun akan berpikir sama seperti saudara. Bedanya Anda melihat kuman di seberang laut. Gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Itu bedanya. Sekarang kalau Anda ingin menakar Nabi Muhammad dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun sampai beliau meninggalkan dunia ini, diurai hidupnya dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, ke abad, dan seterusnya. Diurai semua apa yang dilakukan. Bahkan kalau perlu desahan napasnya pun diurai, disampaikan kepada seluruh orang banyak. Silsilanya jelas, rumah tangganya diurai, hubungannya dengan orang tuanya diurai, tetangganya, masyarakatnya, pemerintahannya, kerajaannya, kitab sucinya, ucapannya, persetujuannya, kesepakatannya, semua diurai. Rangkaian uraian tentang Nabi Muhammad muncul 2 poin yang negatif. Tuduhan orientalis barat. Yang kedua, tuduhan orang-orang yang tidak berilmu. 2 hal ini tidak akan pernah menjatuhkan kemuliaan beliau sebagai nabi suci. Itu hanya tuduhan yang didasarkan dari kebencian, dari ketidaktahuan. Sedangkan kalau Anda ingin menakar beliau dengan manusia lain, maka harus Anda jujur mengakui. Anda harus mendudukkan dulu, siapa Paulus ini? Bagaimana hari pertama hidupnya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, tahun pertama, tahun kedua, usia ke-3 tahun, usia ke-5 tahun, usia pada saat dia dewasa, usia pada saat dia remaja, ngapain aja dia? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Bagaimana dia ketika dia kemudian mengaku sebagai ahli kitab? Apa yang dilakukan? Pada saat tahun sekian dia ngapain? Tahun sekian dia ngapain? Ada diceritakan sebuah buku? Saya sebagai muslim rindu. Saya sebagai muslim rindu. Dan saya siap membuang dana besar kalau ada yang mencetak buku tentang riwayat hidup Paulus lengkap. Atau jangan Paulus, terlalu berat. Yesus. Sedangkan narasi yang muncul secara histori di dalam Bible, usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, Yesus yang adalah Tuhannya Kristen kehilangan sejarah. Yesus ngapain aja usia 13 tahun? Usia 14 tahun, 15 tahun. Mana tahu dia menjual pecel lele. Mana tahu dia judi online, tapi itu tidak mungkin. Tapi mungkin mana lagi?
Kita multitafsir tentang sejarah hidupnya. Karena tidak ada berbeda dengan Nabi Muhammad. Mari kita uji nabiku. Pada saat nabiku usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun, sampai Allahumma beliau sholli meninggalkan ala dunia ini. Muhammad. Coba Anda bandingkan. Allahumma sholli Jangankan ala hal Muhammad. sepele. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba Anda bayangkan. Ketika di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Oke. It's okay bro. Ketika kita dengarkan itu, wow, bagus sekali. Yesus menerima wahyu. Tapi ketika ditanya, mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Gereja akan tenggelam setenggelam-gelamnya. Udah jelas. Ketika Paulus mengatakan, akulah Rasul Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Yesus kemudian pernah mengutus? Di mana kemudian Yesus pernah berfirman kepadanya? Kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Di mana? Tidak ada kejelasan. Ketika Nabi Muhammad diceritakan usia sekian, ibunya sudah ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian pamannya, kemudian kakeknya, dan seterusnya. Terinci. Lalu muncul pembenci-pembenci seakan melihat kuman di seberang lautan. Sedangkan kalau saya bertanya dengan pertanyaan sepele, seorang utusan Tuhan akan dipilih dari manusia yang terbaik, dari silsilah terbaik, dari Allah. manusia terbaik, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ibu yang menyusuinya, sampai kepada darah yang mengalir dalam tubuhnya, sampai kepada daging yang keluar dari rahim ibunya, harus bersih, harus murni. Kenapa? Dan dalam kitabnya Yahudi pun diterangkan dalam Mazmur 58 nomor 3 dan seterusnya. Tuhan menetapkan orang benar dari sejak dalam kandungan. Tuhan menetapkan penyesat dari sejak kandungan. Oleh karena itu, benar tidaknya seorang utusan harus kita lihat dari silsilahnya. Boleh nggak kita ceritakan di sini sedikit? Nama bapaknya Paulus itu siapa? Allahu Akbar. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi mata kalian tertutup, kepala kalian tertutup, telinga kalian tertutup, hati kalian tertutup. Menelan mentah-mentah 13 buku yang dikarang Paulus Anda telan. Menjadikan Anda menjadi penyembah Kristus tanpa Anda tahu siapa Kristus ini. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disembunyikan dari hidupnya? Dituduh menikahi seorang anak bernama Siti Aisyah. Larangan apa? Hukuman apa yang dilanggar? Agama tidak, negara tidak, adat juga tidak. Dan itu terjadi di tradisi Arab di 1400 tahun silam. Tiba-tiba kita muncul orang yang suka nonton film bokep, orang yang suka bermaksiat, suka perkosa diri sendiri, tidak bisa membedakan haram halal, mencoba untuk menakar kemudian manusia suci selevel Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Sedangkan orang Arab sesama dengannya, orang-orang jahiliyah, orang-orang beringas, orang yang tidak pernah tunduk kepada satu hukum apapun selain kepada hukum Nabi Muhammad, tidak pernah menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan keji seperti itu. Dari kitab mana Anda baca? Hanya karena sudah mendarah daging kebencian yang disuntikkan oleh orang-orang orientalis barat. Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad tukang perang, Nabi Muhammad tukang kawin. Cuman itu doang. Cuman itu aja. Sedangkan orang yang Anda datangi setiap hari Minggu yang berdiri sebagai orang suci di hadapan saudara, bersunat pun kagak. Itu hanya karena penolakan, karena kebencian kepada beliau. Orang-orang setiap hari belajar tentang napas beliau, tentang cahaya beliau, bagaimana beliau ini, apa yang dilakukan, kemudian beliau menangis dan meneteskan air mata. Membaca kitab tentang riwayat hidupnya Sirah Nabawiyah lengkap, mereka terurai air mata. Kenapa? Mereka tahu sumber, mereka mengerti tentang yang sebenarnya, bukan hanya omon-omon mendengarkan bisikan gosip-gosip murahan di luar tentang beliau, tetapi mengambil kitabnya, membaca kitabnya dengan tekun, menelaah, mencari di mana titik kelemahannya manusia ini. Dan alhasil tidak ada manusia yang belajar Islam yang menemukan sedikit pun celah pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oke, Yang baik, belajar Bang loh Suma. ya. Yang belajar, bukan Bang yang Suma. cuma omon-omon saja. Ya, silakan. Ya, Bang Suma, gini Bang Suma ya. Aku minta petunjuk sama Bang Suma ya. Gimana caranya Bang Suma supaya doktrin yang masuk ke otak aku ini tentang hal-hal yang negatif yang belum tentu juga benar sih tentang Muhammad juga,
itu bisa lepas dari saya Bang Suma, supaya aku bisa nerima tentang bagaimana untuk supaya aku bisa masuk Islam, kan gitu. Soalnya kan aku juga kan dari Kristen. Simple. Aku juga kan dari Kristen kan. Kayak agak sulit juga sih buat Iya. aku untuk apa ya namanya ya, untuk cepat lepas dari doktrin-doktrin itu tentang sifat-sifat negatif dalam tanda kutip ya. Nabi Muhammad itu di dalam otak saya itu loh. Gimana sih Bang Suma? Ya. Jadi simple sekali. Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang meninggalkan dusta. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta, kepada orang yang ingkar. Tidak akan memberi petunjuk. Maka yang diberi petunjuk itu adalah mereka yang mendalami Bible terlebih dahulu. Ketika mereka sudah mendalami Bible terlebih dahulu, mendalami dalam arti kata belajar dengan sungguh-sungguh terhadap Bible, maka semua untaian dusta yang ada di dalam dirinya tentang Yesus, tentang Tuhan akan lepas satu persatu. Seibarat benang yang kusut terurai pelan-pelan. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada siapapun yang masih ada kebencian di dalam dirinya, yang masih ada dusta di dalam dirinya. Kalau masih mengimani Bible, tanpa kemudian belajar Bible, lalu mencoba untuk mengkaji Al-Quran, maka akan terjadi dua hal. Membekukan hati saudara, membenci terhadap Islam, dan hidup dalam kebodohan. Atau yang kedua, Anda dudukkan perkara itu dengan kedudukan pada tempatnya. Apa itu? Ambil Bible, Anda pelajari. Gunakan akal sehat Anda untuk menelaah. Yang pertama, ketika dikatakan Tuhan beranak dan Tuhan diperanakkan, tanya akal sehat saudara, rasionalkah tersebut? Ketika kemudian ada Tuhan yang minta kepada Tuhan yang lebih senior, tanya pada diri Anda, masuk akalkah hal tersebut? Ketika kemudian Anda menyembah kepada hal yang dilahirkan oleh manusia yang punya kelemahan, dan Anda katakan manusia melahirkan Tuhannya, apakah Anda bisa terima hal tersebut? Dan yang terakhir, ketika Anda mempertuhankan sosok makhluk yang setara dengan makhluk lainnya, apakah bisa ditelaah dengan pikiran Anda hal tersebut? Kalau Anda sudah melanggalkan item-item tersebut, mari silakan datang kepada Bang Suma, kita belajar Al-Quran, kita belajar Islam. Selama hal empat ini masih ada di dalam diri Anda, Tuhan itu tiga dalam satu pribadi atau satu hakikat. Tuhan itu bisa memohon kepada Tuhan yang lain. Tuhan itu kemudian diperanakkan oleh manusia. Tuhan itu setara dengan makhluk yang lain. Anda tidak akan sampai kepada cahaya Islam. Yang ada hanya bolak-balik, keraguan, bimbang, ragu. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit saja Anda akan mengalami hal yang dialami oleh umat Islam kebanyakan. Maksud Bang Suma, banyak umat Islam menjadi Islam bukan karena proses berpikir, tapi karena cuma ikut-ikutan keluarga, emak, ayah kebetulan Islam. Begitu mereka hidup dalam masyarakat, kehidupan sosial, ditimpa musibah, kelaparan, ekonomi, sakit, pendidikan, miskin, dipecat, rapuh. Datang misionaris menawarkan agama baru, mereka tinggalkan agama yang Islam. Kenapa? Karena mereka berislam tanpa proses berpikir. Tapi kalau orang berislam karena berpikir, mau Anda tawarkan apapun, dia tidak akan meninggalkan akidahnya. Nah, saya tidak ingin Anda ada dalam posisi itu. Yang saya inginkan adalah kembali dulu di rumah, pelajari agamamu baik-baik, baca Biblemu baik-baik. Kalau Anda sudah menanggalkan itu, dalam arti kata ragu saja dulu. Bahwa ini tidak mungkin Tuhan itu ada tiga pribadi. Tidak mungkin Tuhan itu berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin kemudian Tuhan mengutus Tuhan. Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu setara dengan makhluknya. Setelah itu Anda yakini 100%, mari Islam akan menuntun Anda kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena Al-Quran mengatakan itu tadi. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta. Karena kapan Anda masih di Kristen, saya tanya satu pertanyaan, pasti yang terlontar dari mulut Anda adalah dusta. Contoh, berapa Tuhan Anda?
Anda akan mengatakan satu. Bohong enggak itu? Bohong. Itu sudah bohong. Itu sudah bohong. Dasar awal saja sudah bohong. Nah, kalau Anda masih ada di situ, maka Anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi solusinya apa Bang Suma? Ketika saya ditanya bagaimana cara aku berislam? Akal. Akal dulu. Akal dulu yang Anda pakai. Fungsikan dulu serpihan cahaya Tuhan pencipta langit dan bumi yang dititipkan kepada kita berupa akal. Kalau itu sudah berfungsi, tombolnya sudah Anda pencet on, maka akan terang. Benderang akan datang menyertai Anda. Silakan. Ya, benar Bang Juma. Makanya maksud aku begini Bang Juma. Aku pingin masuk Islam kan begitu. Cuman aku nggak mau kayak omongan Bang Juma tadi kan, masuk Islam itu hanya nggak berakar, nggak berpikir kan begitu. Jadinya nantinya bisa aja juga murtad nantinya kan begitu. Makanya pinginnya aku sih sebenarnya kalau masuk Islam kan kayak sama Bang Juma udah berpikir seperti apa Nabi Muhammad itu, Qurannya seperti apa, Allah SWT-nya seperti apa. Itu maksud aku nggak mau terburu-buru sih, benar sama perkataan Bang Zuma. Iya. Jadi gini, Bung. Saya banyak beberapa anak didik mu'alaf, baik dari kalangan intelektual, cendekiawan, yang sekarang ini posisinya ya. Itu prosesnya saya belajar dan dia juga belajar. Itu unik. Salah satunya ketika saya katakan kepada dia, kamu makhluk. Dia katakan, iya aku makhluk. Adakah rasa takut kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi? Dia katakan, ada. Nah, kalau kamu takut kepada pencipta langit dan bumi, bagaimana akal Anda menerima ada Tuhan turun ke bumi, ditampar, ditombak, diludahin, dibunuh oleh ciptaannya? Apakah Anda mengakui itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa risih, tanpa ada rasa terbebani? Ini Tuhan yang menghancurkan Sodom Gomora, yang menciptakan neraka untuk memblender manusia, turun ke bumi netek sama manusia. Apakah Anda tidak merasa sedikit risih? Enggak ada rasa takut untuk mengucapkan itu? Kata dia, loh, setelah Anda tanya Bang Suma pertanyaan ini, saat ini juga baru muncul ketakutan. Selama ini jangankan ketakutan, saya anggap itu adalah suatu kegagahan. Tuhan kami datang, kami bertepuk tangan karena datang dengan kasihnya mati untuk dosa-dosa kami. Itu jadi lelucon, malah sesuatu yang berbalik dari apa yang saudara pertanyakan. Sekarang ketika saudara bertanya, adakah rasa risih, adakah rasa takut terhadap pencipta langit dan bumi yang mampu menghancurkan kemudian apapun yang ada? Apakah Anda rasa takutnya? Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kau takut kepada dia yang hanya mampu membinasakan manusia, tapi takutlah kepada dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Adakah sedikit rasa takutmu kepada hakikat tersebut? Apa kata teman saya sebelum dia syahadat? Bang, saya kok gemetaran ini sekarang. Kenapa bisa? Wah, saya kemarin mengimani Tuhan saya mati loh, dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia. Sementara Tuhan itu maha kuat, maha dahsyat, maha perkasa. Lantas saya bacakan surah apa? Saudaraku, saya hanya mengatakan begini. Saudaraku, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saya hanya butuh waktu 3 hari. Waktu itu saya masih ngajar beliau. Saya kebetulan ngajar bela diri. Bukan hari bela diri dia datang. Saya bilang, loh, enggak latihan hari ini dek. Enggak bang, saya masih mau melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin. Sampai pada ujungnya, mertua saya pada saat itu temannya, nak, kok sampai jam 3 tadi subuh nggak tidur? Kasihan lo itu. Saya lihat pagi-pagi badannya penuh dengan bekas-bekas nyamuk. Apa solusinya? Karena anak ini mau betul-betul menemukan Islam, saya belikan kelambu di pasar. Kami belajar di dalam kelambu. Kelambu itu dibuat di rumah waktu rumah saya masih dulu. Kami bikin kelambu, di dalam kelambu itulah kami berdua
bertanya. Beliau jurusan kedokteran, alhamdulillah sekarang sudah selesai S2. Beliau mengambil spesialis saraf. Bedah saraf. Dari proses berpikir inilah kemudian akhirnya dia menyatakan syahadatain. Karena takut. Harus dilahirkan rasa takut kepada Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut, taunya cuma tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kalau rasa takut itu sudah tidak ada pada Tuhan, sudah merasa dia dengan Tuhan itu anak ayah, sudah merasa Tuhan itu temannya, sudah merasa Tuhannya itu adalah teman-teman rekan seakan-akan teman bisnisnya, maka manusia itu tidak akan lagi ada rasa takut kepada pencipta. Kalau tidak ada lagi rasa takut kepada pencipta, maka maksiat apalagi yang dia takut untuk lakukan? Apalagi kalau sudah dikasih label, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Apalagi yang ditakutkan untuk tidak lakukan? Maksiat apalagi yang tidak mau dilakukan? Oh, saya pewaris. Saya pewaris Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mau makan makanan apa saja boleh, melakukan apapun boleh, karena saya dekat kepada Tuhanku. Saya ingat ketika saya ikut kajian, dulu saya pernah ikut kajian, seorang pemimpin materi turun dari mobil, membawa anjing, anak anjing. Saya kaget. Karena saya kan aktivis waktu itu. Saya kaget. Jadi saya banyak bertanya. Aku bilang, Ustadz, kok bisa ini? Oh iya, saya tahu kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan kritis. Saya tunggu pertanyaan. Apa jawaban beliau? Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana cara kemudian untuk membersihkan najis. Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana caranya membersihkan tubuh saya dari najis liur anjing. Saya bilang gitu. Saya bilang gini pada saat itu. Kalau begitu, pulang dari sini, Ustadz boleh dong ke tempat ese-ese. Di gedung itu tumpah riuh orang tertawa. Loh, tunggu dulu, jangan tertawakan saya. Sebab Ustadz ini tahu caranya bertaubat. Berarti setelah ini Anda boleh saja melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain karena Anda bisa bertaubat. Anda tahu cara bertaubat. Berarti Anda bisa melakukan kemaksiatan. Kalau sudah jelas-jelas dalam syariat Islam, liur anjing itu najis dan cara membersihkannya itu ribet. Lantas Anda mengatakan Anda boleh memeliharanya, menggendongnya dengan menggunakan pakaian yang kelak akan Anda berjadikan sebagai pakaian untuk ibadah. Hanya untuk menguji kami sebagai seorang mahasiswa, maka Anda memberi ruang kepada kami, Anda memudahkan kemaksiatan. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, Anda merasa dekat dengan Tuhan, maka Anda dengan gampangnya melakukan kemaksiatan. Inilah yang terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dengan gampangnya, hanya satu kali seminggu, tepuk tangan, habis itu selesai dosa-dosa. Gak bisa seperti itu. Al-Quran mengatakan, innama tunziru manittaba zikra wa khasyar rahman bil gaib. Fabasyirhu bimagfirati wa ajrin karim. Yang utama bagi orang-orang beriman kepada Tuhannya adalah rasa takut dulu. Kalau sudah tidak ada rasa takut, maka di depan orang dia seperti orang beriman, di belakang manusia, di belakang orang lain, dia akan melakukan kemaksiatan yang tak terbatas. Kenapa nggak ada rasa takut? Tapi kalau orang beriman, mandi pun dia nggak mau telanjang. Kenapa dia malu kepada Tuhannya? Apalagi bermaksiat. Nah, inilah kesalahan terbesar ketika ada pemahaman di surga Kristen Islam nanti itu ada 70 bidadari, mereka akan pesta seks. Itu ustadz longor, ustadz yang harus disunat 2 kali, kepala nonotnya harus dihilangkan. Ustadz yang begini ajarannya adalah ustadz yang kemudian harus ditutup itu kulupnya, ditarik baru diikat karet, kasih lem alteco supaya tidak pipis. Menyesatkan orang dengan pemahaman seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mungkin berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, apalagi di surga. Maka kalau diberi bidadari, bukan untuk pesta seks. Pemateri-pemateri yang selalu mengatakan itu harus ditenggelamkan. Pemateri yang tidak benar, mendidik anak Islam dengan tidak baik. Bukan begitu cara menyampaikan narasi. Bidadari itu pelayan. Seorang yang taat dan takut kepada Tuhannya, bagaimana mungkin ingin melakukan sesuatu yang vulgar di hadapan Tuhan. Tapi itu kan satu kenikmatan. Betul, itu satu kenikmatan.
Tapi orang yang beriman akan tahu caranya bersikap di hadapan Tuhannya. Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah melihat Allah? Enggak malu di hadapan Allah melakukan hal-hal yang seperti di dalam bokep itu. Anda katakan pesta seks. Enggak malu di hadapan Tuhanmu? Malu. Kalau Anda masih punya malu, berhenti mengatakan itu. Ucapan 70 bidadari itu hanyalah alat untuk merangsang orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk menanggalkan kemaksiatan berupa persinahan dan tidak menghargai wanita. Maka dengan cara itulah kemudian Nabi Muhammad merubah pola pikir orang-orang jahiliyah untuk kemudian menjadi orang yang beradab, menghargai wanita, menghargai pernikahan, menghargai kemudian perbudakan, tidak menganggap budak itu sebagai hewan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada dai, orang yang suka bertablik, baru tampil di media mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pola, maka tenggelamkan ya pemateri-pemateri seperti itu. Itu pemateri duit yang tidak mengkaji Islam secara makrifat, secara menyeluruh. Saya kira begitu, saudara. Ya, Ya, baik. silakan. Bang Zuma, izin sekali lagi Bang Zuma, satu lagi Bang Zuma ya. Iya. Saya ini bukan seorang Yahudi, bukan ini, bukan itu, bukan ini. Dia bilang di bawahnya saya adalah seorang Kristen. Waduh, dia bilang pantesan dikutip. Ehad adalah United. Sejak kapan orang Yahudi bilang Ehad United? Ya itulah. Yang penting mereka seneng lah. Kita sih di sini nggak maksa loh ya. Tapi kalau diskusi bahasa Indonesia nyambung dikit lah kayak tadi. Aduh. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kan tadi itu ada 5 oten lo tumbang tadi. Awal-awal ya. Betul. Tapi paling satu mengaku tadi itu. Dia bilang, Oh ya. ya Bapak itu punya rupa. Dari Yohanes 5:37 kan awalnya tadi. Iya. Jadi suara Bapak bisa didengar. Bisa. Kamu yang nggak bisa, Yesus bisa mendengar suara Bapak. Dia nggak tahu suara Bapak dan rupa Bapak di situ. Jadi rupa Bapak juga bisa dilihat. Bisa, berarti Bapak punya rupa. Oh, punya. Kayak apa? Ya kayak Yesus rupanya. Berarti Bapak punya fisik dong laki-laki. Iya. Berarti di surga ada 2 laki-laki. Siapa yang Tuhan di antara kedua itu? Kata dia, saya nggak jawab dulu itu. Langsung turun. Siapa suruh? Iya. Ngarang bebas. Mulai sadar dia, oh iya Tuhan gue 2 gitu. Iya, sadar dia sendiri. Kemakan omongannya, makanya jangan ditafsirkan sembarangan. Kena nanti. Ya, saya sapa lagi 1,3 ke penonton. Ya, bagi saudara Kristen yang mau naik silakan klik multigest ya. Permintaan ya, diskusi santai, sopan santun ya, dengan akal. Suara gue kecil nggak sih kalau gini? Aku menyek-menyek loh ngomongnya. Nggak enak sama gede-gede suara. Cukup Bang Andi. Cukup ya. Jelas. Ayolah berakal dikit Bang lah. Zulkifli barangkali dari Bunda Rahma silakan. Bunda Rama pusing. Saya man. Bunda Rama pusing. Tadi pagi dia ke pasar beli ikan. Iya. Sampai di rumah terjadi 2 pendapat. Ada yang bilang ikan itu dibakar, yang satu bilang digoreng. Ya. Nggak ada keputusan Keluarga sampai pengen sekarang. ketawa. Nggak ada keputusan nih. Terpaksa ikan itu disimpan, nggak diapa-apain sampai sekarang. Belum ada kesepakatan digoreng apa dibakar. Gitu. Iya, silakan Bang Jul. Kalau saya sih Bang Rizal ya, saya nunggu Oten yang Gedein dikit suaranya Jul. Oh ya, siap. Nunggu Oten aja saya. Silakan kalau Oten mau bertanya silakan, yang Nah, ini dia jangan nih. ngeyel. Bapak Dean, Abang Dean, Abang Cakra silakan. Selamat malam. Bang Dean. Bang Cakra. Bang Dean kayak ini dari kabel nih. Dari kabel dia. Tungguin dulu. Siap. Tuh kan, Bang dari Cakra. kabel dia. Malam.
Ya, halo. Ya, Bang Dean, selamat malam. Dari agama apa Bang Dean? Agama Kristen. Bang Cakra? Gak ada respon ya? Kabarnya masih keserimpet dulu, tungguin dulu. Bang Oh Den. iya, siap. Bang Hati-hati Cakra? Pak, plus minus Pak. Ya biasanya plus itu warna merah, hitam minusnya gitu Pak. Hati-hati kebalik. Iya, Coba Pak. betul. Nah, Cakra juga narik kabel. Didekatkan Pak mic-nya Pak ke mulut. Kalau gue masak Bandi, aku selalu bilang gini, kamu kalau gue masak HP-nya dekatkan ke kuping. Karena aku kebanyakan ngomong Bang Andi. Iya, Dengernya pejabat surga lah, pejabat neraka. Aduh ya Allah, ini bocah. Gimana? Pendeta Yunus sampai nyerah Bang Andi lawan gue masak itu. Pendeta Yunus. Aku bilang Pak Pendeta. Aduh ini Pak Dean, Bang Dean. Iya. Bang Dean. Ya, Bang Dean Silakan. diperbesar dikit Bang Dean. Ini dengan Bang Zulkifli, silakan diskusi Bang. Iya, mau tanya ini. Iya, apa itu Bang? Alhamdulillah. Bang Dean. Apa itu Bang? Bang Dean kayaknya masih dalam keraguan ya. Iya. Bang Dean. Silakan Bang Dean bertanya aja. Kalau Astagfirullahaladzim. nanya mualaf center, kami langsung kasih alamatnya. Mau nanya malu. Mm-mm. Kalau bisa dijawab, dijawab Bang. Kalau nggak bisa, di PR-in. Insya Allah lah. Tapi gini loh, mereka ini kalau bertanya, habis bertanya nih, kita jawab, dia ngoceh juga loh. Bener. Iya betul itu. Sohi. Terus saya tanya, Iya. Bang, kalau habis bertanya itu, mendengarkan atau ngoceh? Kata dia, Kayak ya, yang silakan katanya. Ngoceh terus silakan. Kayak Hajar Aswad tadi Bang Andi. Ya itu. Udah dijawab mengenai ajar aswad itu tidak mengampuni dosa, tapi sunnahnya gitu loh. Hukumnya juga sunnah kok. Ini kasarnya ya Bang Andi, kasarnya ya, mohon maaf. Kalaupun istilahnya Hajar Aswad dia bawa pulang ya, nggak apa-apa kita ya Bang Andi ya. Yang penting ajar aswad Kasarnya bukan gitu. Tuhan. Iya, bukan Tuhan itu. Tadi ada lagi tuh, hanya Yesus berasal dari surga yang bisa turun ke bumi mengampuni dosa, menjadi hakim yang adil katanya. Terus kita ini berasal dari mana? Siapa yang menciptakan kita? Ya sama. Yang menghendaki Bunda Maria mengandung siapa? Yang menghendaki ibu kita mengandung siapa? Tuhan. Itulah kalau ada seseorang manusia dilebih-lebihkan. Betul. Dan ingat juga teman-teman, di perjanjian baru itu yang berbahasa Yunani itu nggak ada surga loh. Di sana itu Uranon, nggak ada paradiso. Betul. Kalau di perjanjian lama kitab Yahudi itu ya Hasamaim, langit juga. Surga itu bahasa Sanskerta.
yang dijadiin Indonesia. Kalau kita di Islam ada Jannah, Firdaus, Aden, kan gitu ya. Nah, Betul. tuh. Cuma untuk memudahkan di bahasa umum kan ya surga. Tapi kita punya ciri khas dalam Al-Quran. Mereka apa? Yunaninya apa? Uranon. Terjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Ya langit. Betul. Itulah Ya, tadi memang ya, sekarang kalau gitu. memang sekarang memang surga belum ada isinya kok. Masih penantian di padang mahsyar. Betul. Kedua juga, seindah apapun itu surga, itu ciptaan. Enggak mungkin pencipta masuk ke ciptaannya gitu loh. Enggak mungkin pencipta masuk ke ciptaannya. Karena sang pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu. Surga itu untuk makhluk, bukan Halik di sana, tapi di bawah pengendali penguasaan sang pencipta itu. Tapi mereka enggak. Tuhan kami ada di surga. Wih, kecil banget tuh surga. Gua baca di Bible berapa tingginya itu sama luasnya. Iya. Bang Den, Mr. Den. Mr. Den. Mr. Den. Kayaknya saking semangat tep-tep layar ya, kepleset ya. Pak Widodo, selamat malam Bapak. Pak Widodo. Doang pamer beginian. Pak Widodo. Ngomong Pak, takutnya nge-report soalnya nih. Aku bukan moderator sih, kalau enggak aku moderator saya turunin si Dean ini. Oh ya, turunin ya. Iya, tadi. Pak Widodo, gimana? Apa mau diturunin juga? Akun saya tadi itu sebenarnya nggak kena, Bang Rijal, nggak kena tadi. Oh, Cuma nggak ada peringatan, jadi saya ganti. Tadi itu Pak Arif WA saya, Bang Andi. Akun Bang Andi katanya kena kartu merah, takutnya kena ban. Ya udah saya terusin ke Bang Andi. Enggak, masih bisa naik kok, cuma saya ganti aja. Oh gitu. 2 kali pelanggaran, 3 kali Dua kena kali. sampai. Iya, tapi masih bisa loh, masih bisa naik Bang Arif. Iya, mestinya pakai akun baru aja Bang Andi. Iya, makanya saya ganti pakai ini. Iya, saya takut amankan aja. 3 kali Itu merah. komalnya juga ini, multinya itu apa ditutup oleh TikTok kalau sudah 3 kali. Nggak tahu tuh. Iya. Saya mah banyak akun, nggak ada masalah. Silakan. Yang bisa live juga 1,3. banyak, yang bisa live. Tapi saya malas live lah, kecuali nggak ada yang live, saya live. Atau ada Iya, iya. pendeta hubungin saya mau berdua sama Bang Juma, ya baru kebukain lah, bukain lapak. Iya. Silakan 1,3 mata memandang nih. Terpejam apa masih melek? Silakan naik. Diskusi ya, Bang Rizal, salamin dulu dong yang ada di Andi Selebes channel di YouTube. Penontonnya tadi 1000 lebih juga. Sekarang masih 1000 iya. loh. Mantap. Oh iya. Disapa gitu Bang Andi. Pemain Apa aja? bertahan ya. Pemain Bertahan apa ya? dong. Coba aku lihat dulu ya, berapa yang bertahan nih sekarang nih. Yang bertahan sampai saat ini 912 orang. Masih. Wih, banyak kali Bang Andi. Boleh. Banyak lah. Masya Allah. Saya termasuk yang follow ini, yang subscribe nih. Udah Iya. sudah berapa jumlah subscribernya Bang Andi? 100.000 lebih. 100.000 lebih. Gas Itu terus Bang Andi. Iya. Akun channel saya di YouTube baru berumur 3 tahun lah kurang lebih. Gas terus. Iya, kita sapa ya yang di Handi Selebes Channel. Selamat malam dan terima kasih sudah masih bersama Bang Handi di live kita malam ini di Komal Bapak Arif RH01 ya. Teman-teman luar biasa ya mendukung Bang Handi.
sampai jam di sini saya WIB 1.50 teman-teman. Pokoknya kalau saya nggak tutup, begini loh, saya nggak tutup, saya diam aja, mereka ngobrol aja di situ, ngobrol santai. Luar biasa. Terus, Iya. alhamdulillah ya, banyak yang berbagi di situ kan bisa nyawer lu tuh. Ada logo dolar, ada super chat, super thank gitu loh. Ada yang nyawer bisa semalam, ada kadang dapat ya lumayan lah, ada yang nyawer di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya luar biasa ini teman-teman, 753 like ya. Kemudian penonton di typingnya masih ramai luar biasa ya di Handi Celebes channel. Ini Ya. ada yang baru masuk nih, FAA Family Spot. Oke Ustad, kita tetap semangat. Masya Allah, anak baru, salam tauhid, Syakila, Irman Haryadi, dia Abdul, banyak. Tuh masih melek dia, katanya masih ngopi gitu. Iya, saya juga Bang Handi izin, ada baru bikin rencananya kalau berkembang pengen berafiliat sama APII, namanya Bikin lah, Bang. Tauhid Warrior. Pakai Bikin aja, Tauhidnya nanti bahasa Inggris. kita promosikan ya supaya teman-teman bisa berbagi subscribe gitu. Iya, Tauhid. Terima kasih juga ya yang ada di Andi Celebes channel. Ada yang namanya bergabung langganan. Saya kasih itu 35.000 sebulan. Alhamdulillah banyak kok yang langganan. Otomatis terpotong dia 35.000 sebulan. Nih ada yang bilang nggak tahu kemana. Bang Handi, aku padamu. Iva. Keren. Kenapa saya semangat? Ya karena mereka juga semangat gitu. Betul. Mendukung ya. 897. Jadi subscribe-nya Banyuma sebagian nonton di saya. Jadi mereka terserah mau ke Banyuma sama aja, di sini sama aja. Gitu. Mereka bolak-balik, pindah sana kembali lagi gitu. Halo para Handi Celebes channel. Salam dari Zulkifli TV. Kecil banget suara lu Jul, gua gak denger dah. Oh iya kah? Iya, ada yang dikit. Halo para Iya. pemirsa YouTube yang menonton di Handi Celebes channel. Salam dari saya, salah satu apologet Islam, Zulkifli TV, mantap. Masya Allah. Ya, untuk 1,2K teman-teman ya yang menonton. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk tap-tap layar sudah menyentuh angka 1M, Ustaz Arif, Bang Andi. Ya, luar biasa teman-teman. Ya, 1M. Ya, tanpa bantuan teman-teman tentu kita sulit mempertahankan Komal ini ya. Yang sudah mensupport ya, memberikan sedikit rezekinya ataupun banyak rezekinya ya. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua ya. Amin Allahumma. Ya. Intinya Semoga ya, Allah membalas. intinya tanpa antum semua itu ya kita nggak bisa apa-apa loh. Jadi antum semua itu sebagai penyemangat kami, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini itu artinya Anda juga ada andil di sana. Ikut berdakwah, diam itu bukan berarti tidak berpendapat. Diam itu berarti Anda setuju apa yang disampaikan oleh Banyuma, oleh kami di sini. Jadi amal jariannya itu ya bareng-bareng lah kita semua gitu loh. Untuk itu ya mulai saya ucapkan terima kasih buat antum semua, baik di sini maupun ada di YouTube. Semoga antum semua sehat selalu, diperkuat iman Islam, dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk, supaya tetap menjadi solid dalam keimanan Islam. Kenapa bahaya sekali itu sekarang kemurtadan yang mengintai kita semua. Nah, ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat, apalagi kalau menyebut data ya, ditulis, buat diajak diskusi aja kalau ada misionaris datang itu. Mereka nggak bisa apa-apa loh. Gitu kira-kira ya. Yang lagi berbaring di rumah sakit kita doakan agar penyakitnya diangkat, bisa sehat seperti sedia kala. Amin. Yang paling penting yang jomblo, ya kita doakan agar dapat jodoh. Kalau Amin. kalau perempuan dapat
suami yang soleh. Amin. Kalau laki dapat istri yang soleha. Amin. Yang sedang lagi kesulitan apapun itu, semoga insya Allah Allah tidak akan mencoba suatu kaum kalau tidak sanggup menanggungnya. Apapun itu tetap semangat. Amin. Yang punya utang insya Allah segera dilunasi sebelum ajal menjemput. Intinya jangan sampai ke pinjol, bahaya itu. Amin. Cukuplah Zulkifli menjadi korban pinjol. Wadidaw. Iya, teman-teman, ini ya apa, saya pribadi ini merasa kalau seandainya apa potensi adanya pemurtadan ini sesuatu hal yang sangat berbahaya, teman-teman. Karena gini loh teman-teman, saya tuh ngerasa kalau misalnya ini saudara bandel atau apa gitu, itu kita masih bisa rangkul ya. Tapi kalau udah nyebrang agama ini, aduh, kita udah gak bisa tolong lagi gitu teman-teman, kayak gitu kan ya Bang Andi. Makanya saya ngerasa, wah kita nih minimal buat diri sendiri dulu, baru ke keluarga, ke family ya terdekat, kemudian ke temen juga. Kita ini semoga bermanfaat gitu ilmu yang di sini tuh kan. Kita udah tahu nih, oh ternyata di sana tuh kayak gini, kita bisa menghalau. Barangkali ada upaya-upaya pemurtadan datang ke wilayah, ke keluarga gitu Bang Andi ya. Betul. Jadi gini loh Bang, kita sebenarnya itu belakangan hadir. Yang memulai duluan itu mereka, baik di grup Facebook dulu dia mau mulai. Teman-teman di sana masuk. Terus kemudian habis itu kita ketemu di grup WA ya. Habis itu kita ketemu di Zoom. Di Zoom udah berapa ogah, dia lari ke sini. Kita kejar sampai di TikTok. Alhamdulillah. Nah, di sini juga ya paling yang datang siapa sih? Mereka sudah mulai satu persatu gugur. Yang senior-senior mereka ya, paling yang tersisa dulu yang kita sering debat ya, dengerin baik-baik si Kace. Waduh liar banget dulu itu, kasar banget congornya itu kalau masuk Zoom, nggak ada ilmunya sama sekali, framing aja tuh. Akhirnya berakhir di jeruji besi juga. Habis itu yang fenomenal si Udin. Oh si Udin mah nggak pernah ada kata benernya, nista tiap hari. Akhirnya kesandung kasus masuk, keluar bikin lagi, akhirnya kabur. Ketika si Paujang juga gitu. Udah tahu menista dilaporin, jadi tersangka kabur ke luar negeri. Ya bermunculan lah generasi-generasi baru yang mengikuti jejak mereka. Ya kayak si Edis juga orang lama sih. Ya ngikuti sebelum dia dilaporkannya di tersangka di sini, kabur duluan ke luar negeri. Anak Batak, banyak lah gitu ya. Jadi orang-orang lamanya itu sudah pada silent gitu. Si Bom Bom anak baru, Sob Katul gitu. Sekarang udah nggak berani masuk rumah Muslim. Jadi Anda mau kemana pun tetap kita ada. Selama ada apologet Islam Indonesia, kami tidak akan pernah memberi ruang Anda untuk bertakiyah, untuk membohongi saudara-saudara kami, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Ketemu kita di dunia nyata, selesai, ayo kita diskusi. Ternyata mereka datang apa? Kagak ada ilmu. Saya lo didatangin misionaris, bener loh. Gua ajak debat 1 hari 1 malam, kabur dia. Bener. Salah sasaran dia. Salah sasaran. Itu dia bilang salah orang, salah masuk. Salah orang, bener. Jadi kita ini hanya meluruskan mereka. Kita nggak ada niat loh. Agama Islam itu paling toleran. Paling toleran agama Islam itu. Makanya ada surat Al-Kafirun itu. Toleran itu. Mereka mengajak dulu kan.
Ya udahlah, cincai aja kan, daripada kita bermusuhan kata kafir kan itu. Hari Minggu atau hari-hari kebesaran kami, ya bareng-bareng lah. Nanti kalau hari Jumat kita bareng-bareng juga sholat Jumat. Wah, kata Nabi, ini bahaya ini, turun ayat. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, jangan saling mengganggu. Itu toleransi loh itu. Iya. Di Bible ada nggak data ada yang toleransi? nggak setuju Bang Andi di bawah ini hot. Silakan hot, naik yuk kita diskusi santai santun. Yuk. Siapa? Silakan hot di bawah nih. Silakan hot. Diskusi. Naik bang. Mumpun saya lagi belum ngantuk deh. Iya, boleh nih bahas toleran ya. Silakan. Ya di Al-Quran lah toleransi itu. Di sebelah di mana? Ada yang mengatakan bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Di mana? Justru mereka sering pakai itu loh. Agama Islam itu datang dengan dakwah, tidak ada pemaksaan. Belanda masuk ke Nusantara disertai dengan apa? Agresi. Bible dipaksakan dirubah ke terjemahan bahasa Indonesia memakai istilah Al-Quran. Dulu Bible itu masih di zaman Belanda teman-teman itu. Lu pikir kayak sekarang nggak? Dulu mah ada Ka'bah, Assalamualaikum. Waduh, banyak banget istilah Islam. Ada insya Allah. Ada insya Allah gitu loh. Banyak banget, tetapi seiring dengan waktu, setelah lembaga Bible Belanda ini hengkang, ya kalah, 10 tahun kemudian peralihan ke lembaga Bible Indonesia tahun 1954. Sebenarnya mereka nggak bisa LAI, LBI dong. Lembaga Bible Indonesia itu baru bener. Itu baru bener. Kenapa menjadi lembaga Alkitab ya? Alkitab kan nama lain dari Al-Quran. Betul. Ya likal kitabu la raiba. Betul. Ya kalau nggak begitu kan aneh nanti. Daerah jajahannya kan mayoritas Islam. Kalau nggak dirubah kayak gitu kan asing gitu loh. Asing. Makanya diambillah kata Allah, Rasul, Nabi, Alkitab, macam-macam istilah-istilah Islam. Terutama penggunaan kata Allah ini masih mereka pakai. Tapi ada juga sih yang tersadarkan gitu ya. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama yang disembah oleh umat Islam, nama Sang Pencipta. Mereka mengatakan bukan nama, tapi sebutan. Jadi makanya pendeta-pendeta itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya kan bahlul itu sebutan. Yesus adalah Allah gitu, Allah. Kenapa nggak bilang aja Yesus adalah Tuhan? Ya keren. Kita nggak maksa kok. Betul. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya keren, silakan. Tapi kalau mempergunakan sembahannya umat Islam, lu salah gunakan yang kita luruskan. Kita luruskan. Alhamdulillah. Sejak adanya kita di sini ya di TikTok ya maupun di YouTube ya, menurut informasi dari sekretaris API gitu, sejak beberapa 2 tahun terakhir ini gitu ya, udah hampir 100 loh yang orang mualaf, kurang lebih itu mengeluarkan sertifikat mualaf. Banyak ya. Banyak. Sebelumnya itu juga ada banyak, cuma belum terorganisir ya. Terutama diperkarsai oleh Makassar Mualaf Center Indonesia, binaan Bang Juma. Dulu kita di situ. Sekarang masih berdiri itu di Makassar. Dan, nah ini yang paling penting nih. Selama saya diskusi ya, mulai dari grup WA sampai ke Zoom,
sampai ke sini belum pernah saya mendengarkan orang Muslim nih diskusi gitu. Saya mau murtad, nggak ada. Tapi yang ada adalah debat. Ini Jiman di bawah nih. Jiman itu ada 3 bulan 4 bulan kali gue ribut sama dia itu. Akhirnya apa? Ya memeluk Islam. Demian buahnya banyak teman-teman. Betul. Ya kenapa? Karena Islam itu mudah dimengerti, tidak berliku-liku, to the point, gitu loh. Terus bersanad. Apa kata Bang Juma? Saya rasa semua setuju. Apa kata Zulkifli? Apa kata Bang Rijal? Apalagi tentang konsep ketuhanan, nggak ada yang kita berbeda pendapat tentang itu. Betul. Yang beda pendapat paling masalah fikih. Itu pun kedua-duanya benar. Karena tergantung mazhab yang kita pakai, kan gitu. Betul. Jadi nggak ada perbedaan di sana. Jadi kalau fikih itu, kalau beda pendapat ya, sekalipun istilahnya yang lebih tepat salah satu itu nilainya 2, yang satunya lagi masih dapat nilainya 1 gitu. Iya. Jadi sama-sama dapat nilai. Sama-sama dapat nilai. Makanya ada Majelis Ulama Indonesia sebagai induk daripada organisasi Islam ya, yang mengeluarkan fatwa. Terus ada Kemenak, Dirjen Binmas Islam. Di Kristen juga ada Binmas loh, Katolik sama Kristen. Tapi mereka nggak didengerin kadang-kadang. Nggak, Dirjen Binmas Kristen nggak pernah mengeluarkan fatwa di sana. Atau apa statement atau peraturan ya, SOP lah gitu ya. Termasuk GBI juga apa? GBI ya? PGI. Iya. Misalnya contoh nih, ada guru masak. Yang aneh-aneh. Ada Wanes, ada ini. Mestinya kan mengeluarkan fatwa kalau MU. Atau ada Unitarian, ada Saksi Yehova. Jadi keluarkanlah. Bawa siapa sih yang sesat gitu ya? Nah, itu nggak ada itu. Nah, kalau umat Islam ada nih semacam ada yang nongol. Misalnya mengajarkan di luar daripada ajaran Islam, tapi dia mengaku Islam. Jadi kasih fatwa di SP1 diingatkan kalau masih ngeyel ya pidana. Udah banyak kan yang masuk. Kayak Musadek. Lia Edan apa Lia Edan? Iya. Macam-macam lah. Nah itulah indahnya Islam. Ikuti, apa sih namanya? Lupa gue ayatnya. Jadi lali aku ya. Yang mana Bang Hande? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pemimpin apa? Di mana itu? Nah, tertulis lupa gua. Di Quran. Aduh, coba. Di Quran surah berapa itu? Surah berapa? Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Anissa ya, kalau nggak salah ya, Anissa ya. Iya. Di Quran surat berapa? Anissa. Bukan. Anissa ya. Anissa kalau nggak salah. Anissa atau Al-Baqarah? Coba kita searching ya. Menaati Allah. Anissa 59, waduh ya Allah. Anissa ya. Betul ya? An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allahu wa atii'ur rasul Amri. wa ulil amri Ya, minkum. itu. Kok jadi kadang lupa saya? Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jelas kita Bang Andi petunjuknya. Ya. Ya ulil amri itu ya pemimpin. Siapapun itu, kayak presiden ya kita harus taat sepanjang dia itu kemaslahatan umat ininya ya. Tapi tidak ada loh presiden menyengsarakan rakyatnya. Ya kita harus patuh di sana. Para ulama, para ustadz, para guru kita di Majelis Ulama Indonesia harus taat.
karena nggak mungkin mengeluarkan satu keputusan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itulah indahnya Islam, nggak boleh main sendiri, harus berjamaah, harus berjamaah. Kalau mereka enggak, yang penting gereja gue rame dah, kata si Luga. Kemarin itu ada pendeta Yunus tuh head to head sama Gumasak, cuma bisa sengengesan aja katanya. Yang penting kalau dia masih meyakini Yesus Tuhan katanya, ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Pendetanya aja gitu. Ada lah. Kemarin persis atau 2 hari lalu gitu ya Pak Arif ya. Kemarin siang. Ya kemarin tuh. Kita pernah nggak ribut di sini ya? Pendetanya nggak negur. Kita pernah ribut kan di sini, misalnya dari Muhammadiyah sama dari NU. Kita pernah ribut nggak debat di sini? Nggak ada. Nggak. Kagak pernah debat, apa yang mau diperdebatkan, orang sama-sama bener. Iya, kita nyembah Allah semuanya. NU, Muhammadiyah. NU berdasarkan ya Quran Sunnah, Muhammadiyah berdasarkan Quran Sunnah. Ya masalah fikih biasa, misalnya sholat subuh, ada yang kunut, ada yang enggak. Tapi semuanya benar, yang enggak benar, yang enggak sholat subuh. Iya. Jadi Iya, enggak ada betul. perdebatan di sana. Hanya masalah khilafiyah aja, aman kok. Tetap Allah juga Tuhan. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus Asy'im Asy'ari yang imam, ya Kiai Haji Ahmad Dahlan kunut lah. Kebalik juga kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan yang imam, Asy'im Asy'ari yang makmum, ya tidak kunut lah. Ya tergantung imam. Benar nggak nih teman-teman? Tergantung imam. Betul. Imamnya kunut, imamnya enggak. Jangan imamnya enggak kunut, makmumnya kunut. Berarti kau enggak menjadi makmum namanya begitu. Iya, Sholat sendiri karena ada aja hadis gitu. ikutilah imam gitu kan. Gerakan imam itu harus diikuti. Betul. Jadi kalaupun ada perbedaan fikih, ya pada saat lagi sholat fokus untuk ikut taat kepada Rasul. Rasul mengatakan taatilah imam gitu. Kalau imam kunut ya kunut. Kalau memang pas kebagian imamnya nggak kunut ya udah nggak apa-apa. Gitu. Karena apa? Kita harus taat. Nabi waktu sholat pernah kunut, pernah tidak, kan gitu. Ya maksudnya supaya apa namanya? Kalau yang paling simpelnya kan kayak kedua imam mazhab ini kan, Imam Ibnu Hambal dengan Imam Syafi'i kan. Kalau para murid itu misalnya itu para murid Imam Syafi'i bermakmum di mazhabnya Imam Hambali, ya artinya dia ikut sebagaimana imam itu mengerjakan kan. Nah begitupun sebaliknya, kalau misalnya muridnya Imam Ibnu Hambal sholat di belakangnya mazhabnya Imam Syafi'i, ya artinya harus ikut imam lah, harus ikut imam, harus ikut kunut. Karena kan hanya masalah saja itu makanya. Kiai Haji Asy'im Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gurunya sama. Gurunya sama, betul. Satu di wilayah timur, satu di wilayah tengah. Satu mendirikan rumah sakit dan perguruan tinggi dan sekolah, satu mendirikan pesantren. Tujuannya sama, pendidikan. Ya, cuma beda. Itu loh. Jadi memang agak harus diedukasi juga sih teman-teman ya. Betul. Malah balance kalau kayak gitu bagus. Balance, seimbang. Yang perlu diedukasi juga mengenai ini, kadang-kadang antara wajib dan sunnah. Seperti tahlil. Tahlil itu tidak wajib. Tapi kalau ada saudara kita yang berkabung, kita kalau tetangga, ya hukumnya itu mendekati wajib lah untuk mendatangi, menghibur, begitu. Mendoakan Mendoakan almarhum.
Yang dibacakan adalah kebaikan-kebaikannya waktu hidup, supaya menjadi motivasi buat kita semua yang masih ditinggal. Jangan dibicarakan keburukannya, nggak bagus. Terus kedua, keluarga almarhum itu nggak boleh direpotkan. Harus kita yang membantu dia. Seperti Nabi waktu keluarga Ja'far toh pulang dari berperang itu, kata Nabi, antarkan makanan ke keluarga Ja'far. Jangan repotkan dia. Begitu. Jangan yang sudah berkabung dipaksa untuk motong apalah gitu ya, terus dipaksa mengeluarkan duit untuk itu ya. Jangan dipaksa, kecuali orang kaya nggak ada masalah. Kalau nggak mampu kesian kan, kitalah yang wajib membantu dia, meringankan beban. Setuju gak teman-teman nih semua nih yang kayak gini-gini di kampung-kampung? Jangan memberatkan, apalagi udah orang tidak punya dipaksakan gitu ya. Setuju ya? Ya, betul. Apalagi ngutang sana ngutang sini, potong kambing apa segala macam, kan kasihan. Udah berduka, ngutang pula lagi. Ya, jadi tambah duka. Kita yang wajib bantu, bawakan beras, bawakan gula, gitu ya, patungan beliin kambing gitu. Ya, khususnya yang lagi di TikTok maupun penonton setia Bang Handi ya, barangkali berkenan untuk subscribe YouTube Tauhid Warrior ya teman-teman. Insya Allah kalau sudah bisa berafiliat, mau keinginannya sih mau pengen afiliat sama APII ya, mudah-mudahan tercapai, ikut serta ini menyebarkan dakwah tauhid ini. Betul. Jadi kalau ada tetangga kita, khususnya di kampung ya, ada yang berduka gitu, usahakanlah patungan, bantu dia meringankan. Kalau mau misalnya menyembelih kambing, ya kalau bisa patung-patungan lah, gitu loh. Jangan dia yang ngutang. Kecuali orang kaya, ya nggak apa-apa, ya berbagi apa berkat, nggak masalah. Tapi kalau orang nggak punya kan kasihan ngutang. Itu ya. Ini edukasi loh. Ini yang gue dapat di dosen saya sekarang menjadi Menteri Agama. Insya Allah. Nazaruddin Umar. Itu dosen saya. Insya Allah. Saya ketemu beliau Bang Hadi di ini adalah di suatu tempat dekat tempat kerjaan saya. Beliau dengan jamaahnya mau sholat Jumat, alhamdulillah ketemu. Saya bilang ini Pak Menteri. Masya Allah. Semoga beliau amanah ya, dan diberi umur panjang, sehat selalu menjalankan tugas negara, membantu presiden. Amin. Orang Bugis sih itu. Oh, orang Bugis. Ya ya. Masya Allah. Namanya juga Nazaruddin Umar. Iya iya. Ya 1,1 Kak mata memandang nih. Yang belum terpejam, yang mau diskusi boleh ngobrol. Malam-malam kayak gini tuh enak sebenarnya diskusi. Jadi cenderung menahan diri untuk bicara keras. Saya mau diskusi, ada. Bunda Rama, aku mau nanya Bunda. Iya, iya. Itu ikan yang dibeli tadi pagi, keputusannya dibakar apa digoreng? Kukira apa? Ya Allah. Itu Belum kan ada keputusan loh itu. Udah 3.000 tahun yang lalu kita udah bahas, Dain. Kukira Itu belum ada keputusan loh, digoreng apa dibakar? yang dia makan Tuhannya Oten itu Jangan ke situ, ada yang Bunda. direbus. Bunda jangan ke situ. Kalau masalah ikan ku ingat itu. Jadi udah siapa itu? Udah diketemukan tuh yang ini Pak Ilham itu, Ilham TV. Belum Bunda. Ilham TV belum itu. Tapi sebagian teman-teman udah ngerti sih, jangan ditonton lah. Mereka nggak mau berjamaah. Belum tentu juga dia muslim loh. Kalau muslim pasti datang dong berjamaah. Oh saya loh ini Bang Andi Baju Mak, izin ya, ya silakan gitu. Nggak mau datang. Benar. Iya.
Tapi sebagian netizen udah ngerti sih. Ya, kita edukasi aja tiap hari. Bunda Eli, persiapan sahur. Wih. Besok, hari ini hari apa sih? Kamis. Oh iya, Kamis ya, puasa Kamis ya. Kamis. Kamis tanggal merah 1 Mei 2025. Berapa? Kamis tanggal merah? Hari buruh. Iya, 1 Mei hari buruh hari ini. Makanya saya berani sampai dini hari begini karena libur. Libur nasional. Iya. Mintalah Ya, kita doakan aja ya. Mari kita berdoa bersama nih. Iya. Semoga saudara-saudara kita besok maupun yang ada di rumah maupun mungkin menyampaikan aspirasinya di ruang publik. Kami doakan dari sini semoga antum-antum semua diberi kesehatan, aspirasinya didengarkan, kemudian buruh tentu harus sejahtera. Karena tanpa mereka ya negara ini juga akan chaos. Gitu ya. Semoga para buruh seluruh Indonesia sehat selalu dan aspirasinya didengarkan dan income-nya bertambah. Amin. Tuntutannya itu naikkan upah minimum UMR. Ya itu nah income tadi. Buruh. UMR. Berapa di Bang Rizal tinggal di mana? Aku di Jakarta, Bun. Berapa tuh UMR apa upah minimumnya pekerja? Hah? Oh saya 4 juta. Ya. Di Jakarta. Kalau di Jakarta setahu saya sudah di angka 5 jutaan ya, Bun ya. Kalau nggak salah ya. Wih, keren. Sulawesi kok? Iya, benar. Aduh, Sulawesi. 5 keren kali ya, Jakarta udah 5 ya. juta. Oh, Sulawesi paling kenapa rendah. nggak ngikut ya? UMR-nya yang paling rendah itu ini Bunda, Burundi. Kalau di sini tuh loh, UMR-nya itu apa sih, ada yang 2 juta, di bawah 2 juta. Loh kenapa rendah kali di Tergantung daerah-daerah? ini sebenarnya standarnya gitu, tergantung kemampuan perusahaan juga Bunda. Tapi kalau perusahaan udah skala tertentu itu ya harus mengikuti UMR. Tapi ada juga perusahaan baru berkembang masih Tapi kalau misalnya honorer itu bukan masuk pekerja ya? Kalau honorer di pemerintah. kan honorer mau dihapus katanya. Thank you. Wih, Mama mau dihapus. Kerja juga, Bu. Yang ada di YouTube aku tutup dulu ya teman-teman ya. Karena kalau dari sini aku tutup YouTube dulu deh sebentar. Teman-teman yang ada di YouTube aku tutup dulu soalnya nggak ada diskusi lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Silakan istirahat. Jangan lupa sahur ya. Puasa Kamis. Ya, terima kasih. Dan yang kemarin ada tertinggal ya digantilah puasanya ya. Cepat mungkin. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, jangan lupa sholat subuh. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat yang ada di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Eli. Donat-donatnya. Kita disuruh makan donat dulu ya. Nggak ada oten, Bunda. Susah. Jadi semua perjalanan dinas itu di ini sama Pak pemerintah ya, dialihkan ke dana desa. Jadi rencananya itu setiap desa mempunyai koperasi. Jadi pengembangannya ini dari desa, diberdayakan desa-desa itu ya. Jadi perjalanan dinas itu nggak ada lagi. Makanya saya kembali ke Indonesia itu Bunda. Burundi ini, aduh saya kembali lah. Lauknya apa? Sahurnya Bunda Eli. Polo aku mana? Asal jangan babi ngepet. Ini orang minta di polo, dia aja nggak polo. Mana sih? Nawawi minta di polo.
Iya, Aduh. susah bun, korupsi udah merajalela. Iya ya, korupsi udah merajalela ya. Apa korupsi? Jadi kalau Iya, mau korupsi. rakyat itu makmur, gaji pegawai itu dinaikkan kayak di Malaysia, Singapura. Itu. Betul. Gitu Iya. lah Bunda. Oh, cumi, Masya Allah, keren-keren, mantap Bunda Eli. Lanjut, Bang. Faktor keserakahan dan faktor gengsi. Korupsi itu nggak bisa hilang, tapi bisa ditekan. Sepanjang masih ada iblis yang menggoda Tapi manusia. kenapa? Tapi kenapa itu gaji tidak merata? Padahal kita sama-sama orang Indonesia loh. Kalau Misalnya gaji itu swasta iya enggak, tapi kalau PNS, ASN, TNI, Polri sama merata Bunda. ya honorer itu enggak. Coba di ini Bang, di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu gaji honorer guru 803 bulan loh. Apa pemerintah nggak tahu itu? Karena memang honor itu kan sebenarnya nggak ada itu istilah honor. Ya, jadi Jadi gimana mereka dong? itu hanya pengabdian, karena nggak masuk dalam daftar Pengabdi gaji. toh. Aduh, Makanya segala sesuatunya itu harus dikasih imbalan lah pemerintah. mestinya ini dulu Bunda, honor itu sebenarnya nggak ada dalam daftar kepegawaian, nggak ada. Cuman dihitung magang, ya tergantung kemampuan, dana talangan di sana gitu loh. Nah, makanya mau dihapus kan yang namanya honor itu. Lebih baik diangkat sekalian kalau memenuhi Terus syarat. Kalau enggak ya mending kasih kerjaan lain aja. Ya jadi kalau dihapuskan mau jadi apa mereka? Jadi angkat lah jadi PNS. Ah, bagus lah kalau diangkat. Ya memang harus itu. Enggak ada kan? Kalau ada kalaunya, kalau memenuhi syarat. Ah, ini pegawai nih. Yang ada P3K. P3K sekarang. Betul. P3K itu besok tes ya, Pak Ustadz. Iya, tes lah, tapi enggak Tes. dapat pensiunan P3K itu. Oh, nggak dapat. Dapat. Jadi nggak kalau udah masa kerjanya ada juga. Tapi masa kerjanya setara dengan PNS. Kalau 3A ya 3A, gajinya sejajar dengan 3A-nya PNS gitu. Cuman nanti Usianya? nggak ada Usianya pesan, sama. tetap 60 bagi yang fungsional. Yang jelas bersyarat lah ya. Jadi Saya itu dulu Bunda, kan besok itu tes honorer, tes besok ini insyaallah kalau jadi tes ya. intinya Bunda kan to the point nih, memenuhi syarat ya kelar, enggak ya enggak, gitu aja nggak boleh dipaksa. Itu aja, ada standarnya apa kok. itu memenuhi syarat apa Pak Ustadz? Standarnya apa? Ya kalau sekarang jadi guru itu harus S1 loh. Iya udah prasarjana itu. Tapi kebanyakan S1 banyak yang nganggur Bang Hendi. Harus juga S1-nya Iya. S1 pendidikan. Iya, di jalur pendidikan banyak yang nganggur. Minimal SPD